Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Erisan. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberi kesehatan untuk menjalankan usaha dan juga berinovasi di dunia perkopian. Oke, udah dapat vaksin belum teman-teman? Oke, alhamdulillah saya udah divaksin kemarin 2 hari yang lalu ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga di Indonesia segera mendapat giliran untuk divaksin corona ya. Mudah-mudahan ini adalah salah satu ikhtiar dari kita semua untuk menghadapi virus corona ini, dan semoga corona cepat bisa kita kita atasi ya, sehingga kita bisa kembali beraktivitas secara normal. Oke, baik teman-teman, kita masuk ke video ke-8 kalau saya nggak salah ya. Video ke-8 masih tetap di teknik-teknik roasting. Oke, dan saya juga mudah-mudahan berharap teman-teman sudah mencoba dan mempraktekkan 7 teknik yang sudah saya sharing kemarin, dan berharap juga saya ada yang cocok dan digunakan di roastery teman-teman semua. Oke, itu hanya adalah dasar-dasarnya aja atau pondasinya. Nanti teman-teman juga bisa mengkolaborasikan antara satu teknik dengan teknik yang lain sehingga bisa memunculkan salah satu rasa yang baru dari setiap kopi yang teman-teman roasting. Oke, di teknik kali ini saya berbagi, atau teknik yang mau saya sharing kali ini adalah bernama teknik thermal equilibrium ya, thermal equilibrium. Nanti apa itu thermal equilibrium akan saya jelaskan. So, stay tune terus di channel Erisan. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, dan jangan lupa nanti banyakin komennya, kita berdiskusi di kolom komen. So, ikuti videonya bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Oke, teman-teman, jadi kita akan mulai ke teknik kita ya, teknik roasting. Oke, di teknik berikutnya yang saya mau sharing adalah thermal equilibrium 1 ya. Jadi ini deep roasting dan extraction. Jadi sebenarnya ini bisa cocok juga untuk espresso base atau untuk profile espresso, karena waktunya cukup panjang, itu 13,5 sampai dengan 14,5 ya, tinggal waktu. Nah, jadi ini dia sweet profile. Sweet profile maksudnya adalah kalau teman-teman menggunakan teknik ini, itu karakter yang muncul itu terhadap kopi sweet ya. Jadi lebih sweet, muncul sweetnya. Nah, ini bisa dipakai juga untuk karakter full wash ya. Full wash, karena kita kalau untuk full wash kita berharap memunculkan rasa manis ya, karena full wash dominan dengan rasa yang balance, yang seimbang. Ya, dengan level acidity biasanya lebih tinggi dibandingkan natural. Sementara kalau natural adalah berkarakter body yang tebal, sweet, fruity dengan low acidity. Oke, tapi di teknik ini adalah karakternya sweet profile. Oke. Nah, untuk masalah profile atau akhirnya misalkan mau medium atau mau dark, itu sebenarnya tergantung bagaimana teman-teman menentukan temperatur akhirnya ya, temperatur akhirnya atau end temperatur. Jadi temperatur suhu biji kopi ketika dikeluarkan setelah melalui proses roasting. Nah, jadi misalkan ketika teman-teman mengeluarkan kopi di suhu 200 derajat, itu tentu akan berbeda ketika teman-teman mengeluarkan kopi tersebut di suhu 205 atau 210. Nah, jadi kalau teman-teman mau mendapatkan level profile yang lebih dark atau mau light, tinggal tentukan saja profile temperatur akhirnya. Temperatur akhirnya itu tinggal teman-teman tentukan. Jadi masukkan itu di perencanaan roasting ya, di perencanaan roasting. Nah, untuk teknik ini memang agak sedikit unik dan butuh kehati-hatian. Selain waktu yang cukup panjang, pengaturan ROR-nya juga harus betul-betul diperhatikan ya, karena jangan sampai nanti targetnya misalkan mau 13 menit tetapi ternyata di menit 11 atau menit 12
sudah tercapai suhu yang kita inginkan. Nah, jadi buat teman-teman harus hati-hati, oke? Dan insya Allah teknik-teknik ini udah saya coba di beberapa mesin lokal maupun mesin luar. Nah, jadi misalkan kayak Topper, terus Mad Max, terus juga Berto, William Edison, atau juga VNT. Dari semua teknik ini udah saya coba. Jadi insya Allah teman-teman bisa mempraktekannya di semua mesin-mesin itu ya. Jadi mesin-mesin saya pernah coba juga di mesin Mas Wujud ya, Nor belum kalau untuk Nor, terus juga Hartansa. Hartansa secara karakter hampir sama juga dengan kayak Mad Max dan ini karena dia drum roster dan insya Allah bisa dipraktekkan juga ya. Oke, nah jadi di sini thermal equilibrium. Oke, apa sih thermal equilibrium? Yang dimaksud dengan thermal equilibrium adalah kalau misalkan ketika turning point, ya, turning point itu kan ada di baris bawah nih, ya, di bawah turning point, titik di mana kopi, suhu drum sudah sama dengan suhu kopi, jadi turning point. Nah, yang dimaksud dengan thermal equilibrium adalah pada saat dari turning point mulai naik, ya, daripada saat misalkan kalau ini kan turun nih, misalkan turun, nah, misalkan ini, nah ini disebut dengan turning point. Oke, U-turn atau turn, ya, turn di sini. Nah, yang dimaksud dengan thermal equilibrium adalah pada saat ini suhu mulai naik. Nah, ini di sini disebut dengan thermal equilibrium. Nah, jadi ketika mulai naik, itu disebut dengan thermal equilibrium. Nah, jadi teknik ini memulai dengan temperatur charge atau charge temperaturnya dengan temperatur yang high, tinggi. Ya, jangan menggunakan yang medium atau low. Jadi temperatur charge-nya tinggi, ya. Karena ini menggunakan charge temperatur yang high, ini cocok sekali buat biji kopi yang memiliki density tinggi. Ya, karena density tinggi itu dia karakter kopi yang siap menerima temperatur yang cukup panas. Ya, tapi kalau untuk yang density rendah, saya tidak terlalu merekomendasikan teknik ini digunakan karena selain density rendah itu kondisi biji kopinya juga maksudnya otot-ototnya tidak terlalu kuat, juga waktunya cukup panjang, nanti takutnya ROR-nya nggak bisa dapat. Oke. Nah, menggunakan temperatur charge yang high dengan waktu 13,5 sampai dengan 14,5 ya. Nah, ini yang uniknya di sini powernya. Jadi ketika teman-teman memasukkan biji kopi, powernya itu 0. Jadi dimatikan dulu, apinya dimatikan. Ya, jadi apinya dimatikan tetap. Nah, oke. Sampai terjadinya thermal setelah turning point atau minimal menit kedua. Ya, minimal menit kedua. Itu api dari menit 0 sampai menit kedua itu apinya 0, mati ya. Nah, di menit kedua baru langsung apinya dinyalakan, tapi mulai dengan yang kecil, api kecil atau low, api kecil. Oke, dari 0 tadi, setelah menit kedua atau setelah terjadi turning point, kurang lebih sekitar 30 detik setelah turning point, apinya baru dinyalakan tapi dengan posisi yang kecil, api kecil. Nah, jadi api kecil. Nah, berapa lama api kecil ini? Api kecil ini kurang lebih 1 menit. Ya, jadi pada saat menit ketiga, menit ketiga apinya agak dibesarkan menjadi api yang sedang atau medium. Api yang sedang atau medium sampai ke selesai roasting. Sampai dengan selesai roasting. Tapi walaupun ini selesai, ada beberapa mesin yang ketika semakin besar, semakin lama itu heatnya semakin tinggi. Biasanya karakter-karakter yang menggunakan mesin cast iron. Ya, karena cast iron itu kan menyimpan panas di dalam drumnya, sehingga dia biasanya panasnya lebih tinggi dibandingkan yang stainless steel. Ya, kalau stainless steel itu berkarakter gampang panas tapi gampang juga turun. Sementara kalau cast iron
dia memiliki karakter yang menahan panas, yang menyimpan panas lebih lama dibandingkan stainless. Nah, jadi kalau untuk karakter-karakter mesin yang punya penyimpanan panas cukup panjang, ketika setelah first crack diperhatikan ROR-nya boleh diturunkan dari medium menjadi low, oke? Sehingga target waktunya tercapai. Nah, saya mau ulangin jadi gini caranya, oke? Di sini ketika mulai 0 kan charge-nya misalkan charge-nya temperatur high. Mulai di suhu misalkan charge-nya di 220 charge temperaturnya. Nah, ketika biji kopi sudah masuk sampai dengan dari 0 ini sampai ke menit kedua, sampai menit kedua apinya mati, zero, ya mati. Nah, di menit kedua apinya mulai dinyalakan tapi low sampai menit ketiga. Oke. Nah, dari menit ketiga, sampai ke selesai di sini apinya medium. Apinya medium. Nah, jadi api medium. Nah, otomatis ketika kita pada saat biji kopi kita masukkan dengan posisi api mati, turning point-nya akan lebih rendah dibandingkan ketika kita merosting dengan kondisi api nyala. Nah, tapi makanya supaya turning point-nya tidak terlalu rendah, kita memulai dengan chart temperatur yang tinggi. Chart temperatur yang tinggi. Nah, jadi buat teman-teman perhatikan kembali, otomatis nanti ini fase dehidrasinya akan lebih panjang dibandingkan fase Maillard reaction-nya. Nah, jadi bisa jadi dari 0 sampai dengan 5 atau 6 menit ya. Ini akan menjadi fase dehidrasi. Ya. Nah, dari fase dehidrasi ini sampai ke crack-nya misalkan di sini itu menjadi fase Maillard reaction atau ada yang nyebut juga karamelisasi atau yellowing ya. Macam-macam namanya istilahnya, tapi sebenarnya maksud dan tujuannya sama. Nah, jadi ini adalah teknik thermal equilibrium. Nah, ini cocok juga buat espresso base ya atau omni roasting. Ya, omni roasting atau omni roasting itu adalah profile kiri kanan oke. Jadi profile yang cocok buat drip juga cocok buat espresso ya. Tinggal teman-teman menentukan aja ininya temperatur akhirnya ya. Pada saat menentukan temperatur akhir itu yang akan menentukan juga warna. Ya, semakin tinggi temperatur akhir yang teman-teman tentukan maka akan semakin gelap juga warna hasil akhirnya. Ya, jadi tetap pada saat ngerosting diperhatikan juga kenapa ketika sudah masuk di fase developing time itu kita harus betul-betul mengatur ROR-nya supaya biji kopi kita itu matang secara menyeluruh ya, antara bagian luar dengan bagian dalam. Ya. Kalau ada yang nanya bisa nggak sih bagian dalam dengan bagian luar itu matangnya sama nilainya misalkan atau tingkat kematangan sama. Kalau pengalaman saya itu sulit ya, karena bagian luar pasti akan matang lebih duluan dan tingkat gelapnya itu lebih gelap dibandingkan bagian dalam dari biji kopi tersebut. Nah, jadi buat teman-teman semua tetap hati-hati ketika bermain ROR ya. Nanti saya juga akan sharing tentang bagaimana cara mengontrol roasting dengan pada saat menggunakan software. Apa yang mesti dilakukan. So teman-teman, ini aja yang bisa saya sharing sama teman-teman di video ke-8 ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa kalau bermanfaat silahkan berbagi. Jangan lupa juga silahkan komen di kolom komentar. Dan saat dibagikan kalau memang bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya bersama saya Erisan di cerita seputar kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.